Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Rahma Maya Sarita dan satu lagi teman saya yang bernama Moya Aisyah akan membahas tentang bab murji'ah. Yang pertama, pengertian dari murji'ah sendiri itu pada awalnya muncul disebabkan oleh persoalan-persoalan politik, terutama masalah khilafah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah serta beliau terbunuh. Persoalan khilafah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu diantaranya Khawarij, yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian menjadi memusuhi Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat sangat fatal. Yang poin B, yang kedua, sejarah munculnya aliran murji'ah. Yang pertama, karena persoalan politik, kaum murji'ah ditimbulkan oleh persoalan politik sama halnya dengan kaum Khawarij. Persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian menjadi musuhnya karena adanya perlawanan kelompok yang setia pada Ali bertambah keras dan kuat membela dan merupakan satu golongan lain yang disebut adalah golongan Syiah. Dan dalam permusuhan ini muncul satu aliran baru yang bersikap netral dan tidak ikut dalam mengkafir-kafirkan kaum muslim yang terjadi pada golongan tersebut. Bagi mereka, golongan yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Kemudian terdapat beberapa teori tentang kemunculan murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Ketika terjadi pertikaian politik antara Khawarij dengan Syiah, diperkirakan murji'ah muncul bersamaan dengan kemunculan golongan tadi, Khawarij dan Syiah. Teori lain mengatakan bahwa murji'ah kemunculan pertama kali sebagai gerakan politik oleh cucu Ali, yaitu Al-Hasan bin Muhammad. Nah, masuk ke persoalan kedua, yaitu persoalan ketuhanan. Dari permasalahan politik tadi, mereka kaum murji'ah pindah kepada permasalahan ketuhanan atau yang disebut dengan teologi, yaitu persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang-orang yang membuat dosa besar. Nah, dinamakan murji'ah karena golongan ini menunda atau mengembalikan tentang hukum orang mukmin yang berdosa besar dan belum bertaubat sampai saat dia meninggal. Orang itu belum dapat dihukum untuk saat atau untuk waktu yang sekarang ini. Ketentuan persoalannya ditunda atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Selanjutnya yaitu poin C. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poin C, yaitu pokok-pokok ajaran murji'ah. Yang pertama adalah ajaran tentang keimanan. Menurut Ahlus Sunnah, bahwa iman terdiri dari 3 unsur, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan menyertainya dengan amal perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, serta berkurang dengan bermaksiat. Sedangkan kebanyakan golongan murji'ah berpendapat bahwa iman ialah hanya membenarkan dengan hati saja. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia adalah mukmin dan muslim. Sekalipun lahirnya menyerupai orang Yahudi ataupun Nasrani, dan meskipun lisannya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengikrarkan dengan lisan dan amal perbuatan, itu bukanlah bagian dari iman. Kemudian, sebagian dari golongan murji'ah berpendapat bahwa iman terdiri dari 2 unsur, yaitu membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Membenarkan dengan hati saja tidaklah cukup dan mengikrarkan dengan lisan saja tidak cukup. Tetapi, harus dengan bersama kedua-duanya supaya seseorang menjadi mukmin. Karena orang yang membenarkan dengan hati dan menyatakan kebohongannya dengan lisan tidak dinamakan mukmin. Seorang tokoh murji'ah yaitu Ghassan Al-Kufi beranggapan bahwa iman adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasul-Nya. Karenanya,
iman tidak dapat bertambah ataupun berkurang. Secara umum, kelompok Murji'ah menyusun teori keagamaan yang independen sebagai dasar gerakannya yang intisarinya sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Adapun amal ataupun perbuatan tidak merupakan sesuatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal tersebut, seseorang tetap dianggap sebagai mukmin walaupun ia meninggalkan apa yang difardukan kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata-mata. Selama masih ada iman di hati, maka setiap maksiat tidak akan mendatangkan mudarat ataupun gangguan atas diri seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia hanya cukup dengan menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Yang kedua adalah ajaran mengenai dosa besar. Bertitik tolak dari ajaran iman di atas, maka perbuatan dosa besar menurut Murji'ah tidak akan berhubungan dengan keimanan. Antara iman dan amal tidak saling membatalkan karena keduanya berdiri sendiri-sendiri. Walaupun Murji'ah menganggap dosa besar tidak mempengaruhi iman, namun pelaku dosa besar tetap dipandang sebagai orang yang berdosa dan harus mendapatkan hukuman dari Allah. Hukuman bagi orang-orang yang berdosa diserahkan kepada Allah kelak di hari kiamat. Khususnya adalah hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Ditangguhkannya hukuman bagi pelaku dosa besar karena masih ada kesempatan untuk bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali perbuatan syirik, dan namun apabila ia bertobat sebelum meninggal, maka statusnya tetap sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu, pelaku dosa besar tidak dapat langsung dihukumi sebagai orang yang kafir. Ketiga adalah ajaran tentang kekufuran. Konsep kufur menurut Murji'ah sejalan dengan konsepnya tentang iman. Kekafiran seseorang tergantung oleh faktor keimanannya dan sama sekali tidak berhubungan dengan amal. Oleh karena itu, perbuatan dosa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkafirkan seseorang. Orang Islam hanya dipandang kafir jika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Poin D, yaitu perkembangan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah mengalami perkembangan, yaitu dengan terbagi menjadi subsekte yang kecil. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat yang bersifat internal tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Secara garis besar, Murji'ah diklasifikasikan menjadi 2 sekte, yaitu sekte moderat dan sekte ekstrim. Murji'ah moderat berpendirian bahwa orang yang melakukan dosa besar tetaplah mukmin, tidak kafir, dan tidak pula kekal dalam neraka. Mereka akan disiksa sebesar dosanya dan bisa juga diampuni oleh Allah sehingga tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta apa saja yang datang darinya secara keseluruhan, namun dalam garis besar saja. Iman dalam hal ini tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada perbedaan golongan manusia dalam hal ini, dan penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Abi Tholib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Sedangkan yang termasuk kelompok Murji'ah ekstrim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Jahmiyah, yaitu kelompok Jam bin Sofwan dan para pengikutnya. Mereka berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan, tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur itu bertempat di hati, bukan pada bagian lain dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah Salihiyah, yaitu kelompok Abu Hasan al-Salihi yang berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur tidak tahu Tuhan. Salat bukanlah merupakan ibadah kepada Allah, yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu pula zakat, puasa, dan haji. Hal tersebut bukanlah ibadah, melainkan sekadar menggambarkan kepatuhan. Yang ketiga adalah Yunusiyah dan Ubaidiyah, yang melontarkan pernyataan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakan tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, hal tersebut tidaklah merusak iman seseorang sebagai musyrik. Yang terakhir, Ghazaniyah,
yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan adalah kambing yang ini," maka orang tersebut tetaplah mukmin, bukan kafir. Begitu pula yang menyatakan bahwa saya tahu Tuhan mewajibkan untuk pergi haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India ataupun di tempat lain. Nah, tersebut sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, bab tentang murji'ah. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan apabila terdapat suatu kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.